Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu lagi broker lokal di mana sudah pernah ada broker lokal yang saya bahas sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas lagi broker lokal yang selanjutnya. Ya, karena kita juga cinta produk-produk Indonesia. Dan apalagi kalau bukan Okta Investama Berjangka. Nantikan sesaat lagi. Oke, dan seperti biasa, pada saat saya mereview sebuah broker, saya akan masuk ke website broker tersebut, dan saya akan mendaftar di broker tersebut, dan langsung membuka akun trading di broker tersebut. Oke, jadi untuk Okta Investama Berjangka ini merupakan versi lokal, ya, versi lokal dari Okta FX, ya, di mana Okta FX di sini adalah broker internasional, di mana Anda bisa lihat pembahasan saya tentang Okta FX sebelumnya, yaitu regulasinya adalah regulasi Cyprus, ya, berpusat di Cyprus. Sementara Okta Investama Berjangka ini merupakan junior dari Okta FX, yaitu broker Okta FX tetapi mendaftar di regulasi Bapepti. Kenapa dia menggunakan nama Okta Investama Berjangka? Kenapa bukan Okta FX? Karena dia harus mengikuti aturan dari Indonesia. Aturan regulasi Indonesia di mana kita tidak boleh menggunakan nama FX, ya. Kita tidak boleh menggunakan nama FX. Kemudian kita juga harus menggunakan nama futures atau berjangka di belakang. Nah, seperti Okta ini, Okta menggunakan nama Okta Investama Berjangka. Ya, kenapa menggunakan kata berjangka? Ya, karena aturan dari regulasi Indonesia, sehingga dia harus berganti nama. Jadi, Okta Investama Berjangka ini memang broker khusus untuk regulasi Indonesia. Oke, dan mari kita lihat websitenya. Ya, mari kita lihat websitenya. Oke, jadi ini adalah website dari Okta Investama Berjangka, yaitu www.okta.id, ya. Dan kita lihat sendiri ternyata websitenya memang betul-betul sangat persis dengan Okta FX, ya. Tidak ada bedanya sama sekali, hanya berbeda nama, ya, karena harus mengikuti aturan regulasi Indonesia seperti yang saya katakan tadi. Okta.id, ya. Namanya Okta Investama Berjangka. Mari kita lihat regulasinya, ya. Kita buktikan sendiri regulasi. Seperti biasa saya selalu mengecek regulasi di kolom paling bawah, ya. Oke, jadi regulasi dari Okta Investama, layanan ini diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan nomor lisensi 54-Bapepti S1-2013, ya. Jadi dia sudah masuk ke Bapepti, ya, dengan dari tahun 2013. Oke, ya, dengan nomor lisensi 54-Bapepti. Mari kita lihat Bapepti. Ternyata di website Bapepti www.bapepti.go.id ternyata memang benar Okta Investama Berjangka itu terdaftar di Bapepti dengan nomor izin 54-SI-2013. Oke. Jadi apakah Okta Investama Berjangka resmi? Ya, benar. Dia benar resmi terdaftar di Bapepti, dan Bapepti merupakan regulator dari Indonesia, ya. Dan bukan berarti Okta FX itu ilegal, tidak, karena Okta FX itu dia legal di negaranya. Kenapa dia dikatakan ilegal? Karena ilegalnya adalah di Indonesia. Tetapi di Indonesia sendiri dia sudah membuka broker baru dengan nama Okta Investama Berjangka. Seperti itu. Oke, dan kemudian kita cek untuk jenis-jenis akun di Okta Investama Berjangka. Ya, jadi di Okta Investama Berjangka cuma ada satu jenis akun, di mana platform tradingnya yaitu menggunakan MetaTrader 4, ya, satu jenis akun. Waktu eksekusi pasar tanpa kutipan ulang. Maksudnya kutipan ulang itu berarti tanpa record. Record itu berarti pengulangan pada saat kita pencet buy dan sell ternyata gagal dan harus record, ya, seperti itu. Nah, spreadnya ternyata dari 0,6 pip, ya, 0,6 pip. Kemudian digitnya adalah 5 digit. Nah, dan seperti biasa di Okta Investama Berjangka itu karena dia aturan dari Bapepti berarti harus ada komisi. Nah, komisi yang ada di sini diberikan oleh Okta Investama Berjangka yaitu
$5 per lot. Dikenakan setelah menutup order, ya. Mata uang akun USD. Kemudian batas deposit untuk Okta Investama berjangka adalah 100 USD, tapi saya tidak sarankan 100 USD. Kenapa seperti itu? Karena sangat riskan, apalagi untuk broker lokal yang minimum lotnya adalah 0,1. Jadi saya sangat tidak menyarankan untuk Anda depo 100 USD. Karena 100 USD pada saat Anda buka 0,1 berarti itu sama dengan Anda menggunakan seluruh margin Anda untuk bertransaksi. Dan itu tentu saja high risk, high gain. Ya. Oke, mata uang akun USD, margin call 30%. Ini menarik, dia swap, dia benar-benar free swap. Ya, dia benar-benar free swap karena ada beberapa broker lokal yang dia free swap tetapi hanya 7 hari atau free swap misalnya hanya 15 hari dan seterusnya. Nah, ini bagusnya Okta Investama berjangka karena dia mengikuti pendahulunya OktaFX di mana dia betul-betul free swap tanpa syarat, tanpa harus beragama Muslim, ya, tanpa harus beragama Muslim dan tanpa harus mengajukan untuk free swap. Langsung otomatis dia free swap tanpa syarat dan berlaku untuk semua pair. Ya, berlaku untuk semua pasangan mata uang. Nah, di sini kita lihat instrumennya. Ternyata dia mempunyai 27 pasangan mata uang, kurang 1. Ya, dimana kalau kita tahu pasangan mata uang total untuk major pair dan minor pair itu total ada 28. Ya, major pair itu ada 7, USD Yen, USD CHF, USD Kanada, GBP USD, Euro USD, NZD USD dan Aussie USD. Ya, itu ada 7. Selain dari itu kombinasi-kombinasinya itulah yang dinamakan mata uang minor. Ya. Jadi ternyata dia 27, kurang 1. Satunya itu apa? Yaitu Kanada CHF, ya, Kanada Swiss CAD CHF. Nah, itu tidak ada. Jadi menurut saya mata uang ini sudah sangat lengkap, ya. Cuma kurang 1 dan itu pun pair yang jarang orang tradingkan, yaitu CAD CHF, Kanada Swiss. Itu saja yang tidak ada. Berarti bisa dikatakan ini merupakan satu broker lokal dengan mata uang yang paling lengkap di antara yang lain. Karena sampai saat ini saya belum menemukan broker lokal yang lain dengan full lengkap 28 mata uang. Sampai saat ini saya belum menemukan, ya. Yang paling tinggi memang saat ini 27. Nah, salah satunya adalah Okta Investama berjangka. Oke, kemudian ada 2 logam berharga dan ada 5 indeks. Di mana leverage-nya di sini dia tidak mengikuti pendahulunya karena mengikuti aturan regulasi Indonesia di mana leverage maksimalnya adalah 1:100, ya. Di mana kalau OktaFX kita tahu sendiri bisa sampai dengan 1:500, ya. Tetapi jangan salah, ada beberapa broker lokal di mana broker lokal yang lain itu pun masih mengizinkan leverage 1:400. Jadi sebenarnya semua kembali tergantung kebijakan dari brokernya. Mau memberikan leverage berapa? Karena di Okta sendiri, Okta Investama sendiri itu maksimal 1:100. Kemudian volume maksimalnya adalah 0,1 lot karena sampai saat ini belum tersedia untuk micro lot, ya. 0,01 berarti masih 0,1 atau 0,10, ya. Dan maksimal adalah 50 lot. Kemudian margin call tanpa swap, bisa hedging, kemudian bisa menggunakan expert advisor atau robot, ya, yang biasa kita kenal dengan nama robot. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke personal areanya, ya. Kita masuk ke personal areanya di mana personal areanya seperti ini, ya. Personal areanya seperti ini persis sama dengan OktaFX, ya. Warnanya biru dan sebagainya. Nah, mari kita lihat untuk depo WD-nya menggunakan apa. Oke. Ya, jadi depo WD kita bisa menggunakan kurs tetap, ya. Kita bisa menggunakan kurs tetap atau kita bisa menggunakan floating kurs. Pada saat pembuatan akun kita bisa memilih kurs tetap atau floating kurs. Jadi deposit baru, ya, tentukan jumlah depositnya. Jadi kalau kita menggunakan kurs tetap berarti 1 USD itu sama dengan Rp10.000. Persis sama dengan OktaFX, ya. $500 itu berarti 5 juta dan seterusnya. Oke. Nah, setelah itu kita pilih, kemudian kita teruskan.
Nah, ternyata sampai saat ini dia hanya sama dengan broker lokal yang lain. Dia hanya menggunakan satu cara untuk deposit. Ya, dia tidak mempunyai kartu kredit, dia tidak mempunyai PayPal, Skrill, dan sebagainya. Hanya satu cara, yaitu langsung transfer ke PT Okta Investama Berjangka. Ya, nomor rekeningnya sekian untuk pengiriman. Ya, misalnya contoh ya. Ya, dan itu pun hanya menggunakan BCA. Ya, jadi dia hanya menggunakan BCA sampai saat ini. Belum tersedia Bank Mandiri, Bank BRI, atau BNI. Itu sampai saat ini belum ada. Jadi ya, namanya broker lokal memang untuk masalah depo ini memang sangat terbatas ya menurut saya. Karena saya sendiri pribadi, saya lebih senang menggunakan PayPal. Ya, saya lebih senang menggunakan PayPal. Saya juga senang menggunakan broker luar karena banyak pilihan cara pembayaran. Sedangkan broker lokal ya sampai saat ini masih terbatas. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau memang Anda lebih suka broker lokal, ya silakan, tidak ada masalah ya. Oke. Jadi selanjutnya di Okta Investama Berjangka itu sama dengan pendahulunya juga. Dia itu ada namanya price lot. Ya, price lotnya sendiri. Kalau kita buka price lot, ya, cuma hadiahnya tidak sama, masih kurang dibandingkan dengan OktaFX ya. Jadi masih ada tapi cuma 3 hadiah, yaitu topi keberuntungan, kemudian flash disk ya, USB drive, kemudian ransel kelas atas ya. Jadi hanya 3. Sementara kalau di OktaFX kita tahu sendiri ada sampai handphone ya, kita bisa tukar handphone, iPhone, dan sebagainya. Ada handphone, ada baju, t-shirt, ada jaket, dan sebagainya. Ada banyak sekali kalau di OktaFX ya, mungkin ini memang namanya maklum ya, namanya juga regulasi Indonesia memang masih terbatas ya, masih terbatas untuk pemberian hadiahnya. Ya, ini yang banyak disukai biasa sama netizen-netizen Indonesia ya. Oke. Kemudian untuk IB ya, untuk IB di sini kita bisa lihat. Jadi IB di sini tingkatkan penghasilan Anda sebagai introducing broker kami ya, menjadi IB afiliator ya, menjadi afiliator dari Okta Investama Berjangka. Oke. Nah, di sini kita lihat dia bisa mendapatkan komisi sampai dengan $5 per lot. Jadi ini tergantung dari klien. Kalau satu klien itu cuma $1 per lot. Kemudian meningkat menjadi 5 klien itu $2. Kemudian $3 itu untuk 10 klien ke atas, kemudian $4 untuk 25 klien aktif ke atas, dan $5 itu untuk 50 klien aktif. Ini agak berbeda dengan skema dari OktaFX, di mana OktaFX itu bisa sampai dengan $12 per lot, ya, $12 per lot dengan 60 klien aktif, ya. Jadi inilah skemanya untuk Okta Investama Berjangka. Lebih dari 50 klien aktif kita bisa mendapatkan sampai dengan $5 per lot ya. Jadi saya kira itu untuk fitur-fitur dari Okta Investama Berjangka. Jadi memang untuk depo WD-nya juga masih sangat terbatas karena hanya menggunakan bank BCA ya, dan itu pun hanya satu rekening, tidak seperti broker-broker yang lain ya, pialang-pialang yang lain itu bisa sampai 3 bank, tapi ini hanya menggunakan satu bank, yaitu bank BCA ya. Tetapi di sisi lain itu kalau di broker lain itu mungkin dia mengenakan swap ya, sedangkan di Okta Investama Berjangka dia free swap. Nah, itu dia sama dengan seniornya di OktaFX, itu juga dia free swap untuk semua pair. Nah, disinilah kelebihan dari Okta Investama Berjangka. Oke, kemudian untuk masalah eksekusi dari Okta Investama Berjangka sama dengan pendahulunya ya di OktaFX, di mana pending ordernya juga dibatasi. Nah, mari kita lihat dari gambar di samping, di mana kita lihat ini untuk pair AUD NZD itu dibatasi 44 poin ya, 44 poin. Nah, kalau kita lihat yang sudah saya kasih tanda panah itu dibatasi 44 poin. Kemudian untuk gambar selanjutnya kita lihat itu adalah perbandingan antara Okta Investama Berjangka dengan IC Market. Saya bandingkan karena IC Market itu tidak dibatasi. Jadi itulah maksudnya pending order yang dibatasi. Jadi pending order dibatasi ini sangat berpengaruh buat kalian pengguna robot, apalagi yang menggunakan trailing stop. Itu jelas berpengaruh karena kalian bisa menggunakan trailing stop asalkan jaraknya itu lebih dari 44 poin ya. Dan itu juga
tidak bagus, pending order dibatasi juga tidak bagus untuk pemain micro scalping, di mana kalau kalian menggunakan, apalagi untuk menggunakan seperti pair AUD/NZD ini, untuk menggunakan pair AUD/NZD ini, kalau kalian menggunakan micro scalping di mana TP kalian, take profit kalian itu lebih kurang dari 44 poin, itu berarti kalian tidak bisa, ya. Maka kalian harus meletakkan TP itu lebih dari 44 poin baru bisa. Nah, itu kekurangan dari OctaFX dari masalah eksekusi, ya. Jadi sama dengan pendahulunya sebelumnya, ya. Gimana dia juga pendahulunya juga pending order dibatasi. Kemudian sama dengan pendahulu sebelumnya yang pernah saya bahas tentang OctaFX, di mana slippage-nya juga sama, ya. Kalau menurut saya slippage-nya juga untuk broker ini sama dengan pendahulu sebelumnya. Memang bisa dikatakan buruk, ya, untuk slippage. Jadi memang dia bisa memberikan rebate, berarti sampai dengan $5 per lot, berarti ibarat dia tanpa komisi, tetapi dia mainkan dari slippage. Di mana slippage itu memang kalau kalian bermasalah di slippage itu sangat sulit untuk melakukan komplain, karena pasti alasannya adalah market. Ya, kalau alasan market memang otomatis kalian sudah tidak bisa mengelak lagi. Jadi memang bisa kalian lihat pembahasan saya tentang OctaFX, di mana slippage-nya memang menurut saya tergolong sama parahnya, ya, sama parahnya untuk masalah slippage. Ya, jadi slippage untuk Okta Investama Berjangka menurut saya tetap bukan merupakan hal yang baik, ya, tetap buruk menurut saya untuk slippage ya. Oke, jadi saya kira itu untuk semua, baik dari segi eksekusi, cara depo WD, ya, semua sudah saya jelaskan, dan begitu pula dengan hadiahnya, ya. Hadiahnya juga cuma ada 3 sampai saat ini. Mudah-mudahan Okta Investama Berjangka bisa mengembangkan menjadi lebih banyak lagi hadiah, karena banyak netizen yang butuh dengan hadiahnya, ya. Oke, dan kita masuk pada kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari Okta Investama Berjangka, kita akan membahas kesimpulan tentang kelebihan dari Okta Investama Berjangka dan kekurangan dari Okta Investama Berjangka. Seperti halnya yang saya pernah sampaikan sebelumnya, bahwa tidak ada satupun broker yang sempurna. Semua pasti punya kelebihan dan pasti juga punya kekurangan. Oke, mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama dari Okta Investama Berjangka yaitu dia sudah mengantongi regulasi Bapepti. Jadi kalau ada orang yang bertanya apakah dananya aman? Ya, sampai saat ini saya bisa mengatakan regulasi Bapepti itu aman. Karena apa? Kalau dana Anda bermasalah, dia mempunyai kantor di Indonesia, kantor resmi, dan dia juga mempunyai regulator Indonesia. Jadi kalau dana Anda bermasalah, Anda bisa melapor kepada regulator Indonesia, yaitu Bapepti. Ya, berbeda dengan OctaFX, di mana OctaFX itu regulasinya adalah internasional, yaitu dari negara Cyprus. Jadi kalau misalnya dana Anda bermasalah, berarti Anda harus melapor ke Cyprus, seperti itu. Itu bedanya antara broker lokal dengan broker luar. Tetapi saya lebih banyak menggunakan broker luar, dan sampai saat ini pun belum ada masalah berarti, ya, untuk masalah dana. Oke, jadi tergantung dari kebutuhan Anda. Ya, kemudian kelebihan yang kedua itu adalah dia tersedia fixed course, ya. Jadi dia menyediakan fixed course 10.000 sama dengan pendahulunya, dia menyediakan fixed course. Jadi tidak ada selisih pada saat depo maupun WD, ya. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah dia menyediakan bank lokal tanpa menggunakan exchanger. Jadi dia hanya satu cara untuk melakukan deposit, yaitu bank lokal tanpa menggunakan exchanger. Jadi kita langsung transfer ke segregate account. Jadi memang betul-betul khusus untuk klien Indonesia. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia betul-betul bisa free swap, ya. Dia bisa free swap tanpa syarat, dan free swapnya itu selamanya. Jadi itu kelebihan juga dari Okta Investama Berjangka dibandingkan dengan pialang Indonesia yang lain, yang hanya kadang free swap hanya 7 hari, kadang free swap hanya 15 hari, sedangkan Okta Investama Berjangka ini dia bisa free swap selamanya. Ya, jadi kalau bagi kalian yang betul-betul tidak mementingkan spread dan komisi, ya, dan kalian suka bermain long term, sangat cocok menggunakan broker ini. Apalagi kalau Anda trading yang bisa menahan posisi berbulan-bulan, sangat cocok menggunakan broker ini. Ya, dia bisa free swap tanpa syarat. Kemudian yang kelebihan yang selanjutnya sama halnya dengan pialang-pialang yang lain, itu dia bisa nego komisi. Jadi Anda bisa langsung nego komisi, tinggal kontak dengan
wakil pialang Anda ya, dengan kalau di broker lokal kan namanya wakil pialang ya, atau dengan manajer marketing Anda. Tinggal Anda nego komisi, mau komisinya berapa, bisa mungkin markup spread juga dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan untuk pialang lokal. Kemudian itu semua kelebihannya tadi, dan sekarang kita akan masuk ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu regulasinya hanya di Indonesia. Jadi dia memang hanya bisa digunakan oleh orang-orang Indonesia ya. Kalaupun memang orang luar menurut saya juga sangat terbatas ya, karena sampai saat ini dia belum menggunakan belum menyediakan pembayaran yang banyak untuk orang luar ya. Jadi sampai saat ini regulasinya menurut saya yang cocok hanya memang Indonesia. Kemudian kekurangan yang kedua adalah cara depositnya itu masih sangat terbatas ya, karena dia hanya menggunakan satu bank, yaitu Bank BCA, di mana broker lokal, kalau kita bandingkan dengan broker lokal yang lain, itu sudah banyak yang menggunakan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Tetapi untuk Okta Investama Berjangka ini masih sangat terbatas, jadi dia hanya menggunakan satu cara, yaitu deposit ke Bank BCA. Ya, itu kekurangan yang selanjutnya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah sama dengan broker lokal yang lain, tidak ada satupun broker lokal yang mempunyai akun SEN. Jadi kekurangan selanjutnya adalah dia tidak mempunyai akun SEN. Jadi memang untuk masuk di broker lokal pun dananya sangat terbatas ya. Saya tidak menyarankan untuk dana-dana kecil masuk, apalagi kalau yang depositnya $10. $10 ke bawah, itu saya tidak menyarankan untuk menggunakan broker ini. Anda bisa mencoba dengan broker luar, yaitu OktaFX atau FBS misalnya. Seperti itu. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak bisa lot mikro 0,01. Jadi dia tidak bisa menggunakan lot mikro 0,01. Sampai saat ini belum ada regulasi Indonesia yang mengatur itu. Lot mikro 0,01. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah semua broker lokal itu tidak mempunyai pair yang lengkap. Jadi, tapi menurut saya Okta Investama ini sampai saat ini broker lokal yang mempunyai pair yang paling lengkap di antara yang lain, yaitu 27 pair. Ya, dimana kita tahu kalau pair total itu ada 28. Berarti ada satu yang tidak masuk ke dalam Okta Investama Berjangka, yaitu Kanada CHF ya. Mungkin memang itu pair itu jarang ditransaksikan ya. Pair itu jarang ditransaksikan. Jadi semua broker lokal sampai saat ini menurut saya tidak mempunyai pair yang lengkap ya, yaitu hanya 27 pair. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak mempunyai copy trade ya, karena sampai saat ini broker lokal tidak ada satupun yang mengatur regulasi untuk copy trade. Ya, kenapa? Karena permasalahan copy trade kan ada namanya sharing profit. Nah, sharing profit itu kendalanya adalah masalah regulasi kembali. Ya, itu yang masih harus dipikirkan baik-baik. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak mempunyai PAM dan MAM. Ya, sudah jelas karena copy trade pun tidak ada, berarti semua social trade itu tidak bisa digunakan di broker lokal, yaitu PAM dan MAM. Berbeda dengan pendahulunya OktaFX. OktaFX itu mempunyai copy trade. Sementara Okta Investama Berjangka itu tidak ada copy trade. Oke, kemudian kekurangan yang terakhir adalah pending order yang dibatasi. Yang seperti saya jelaskan tadi, untuk pair AUD NZD itu dibatasi 44 poin. Kemudian kalau pair Euro USD itu dibatasi, saya kurang tahu itu mungkin sekitar 20 poin ya. Jadi masing-masing pair berbeda pending order, pembatasan pending ordernya itu tiap pair itu berbeda. Tapi menurut saya itu juga kurang cocok ya, kurang cocok untuk pemain scalping ya, yang yang memang menginginkan TP sangat minim, misalnya TP 10 poin atau TP 5 poin, ya itu tidak cocok untuk menggunakan broker ini ya. Dan saya lebih sarankan menggunakan broker lokal yang lain, karena masih banyak broker lokal yang lain yang lebih bagus untuk TP pendek atau micro scalping. Oke, sekian dari video saya ya. Mudah-mudahan pembahasan saya tentang Okta Investama Berjangka bisa bermanfaat buat sobat-sobat trader semua. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada broker yang
ingin saya review untuk Anda, ya, saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mereviewkan kepada Anda secara mendetail. Dan ingatlah selalu pilihlah broker sesuai dengan kebutuhan. Jangan karena ikut-ikutan. Oke, terima kasih dan salam pakar broker forex.